Mendukung program nasional percepatan vaksinasi, Polresta Malang Kota bekerjasama dengan Kementerian Desa menggelar vaksinasi massal bagi warga di Kota Malang. Diharapkan dengan vaksinasi massal tersebut dapat meningkatkan herd immunity masyarakat dan upaya pencegahan penyebaran COVID-19 berjalan efektif. Vaksinasi massal yang digelar oleh Polresta Malang Kota bersama Kementerian Desa diikuti oleh ribuan peserta yang merupakan warga di Kota Malang. Peserta yang datang cukup membawa identitas diri seperti KTP dan KK, langsung dilayani oleh petugas vaksinator dari Kepolisian dan Dinas Kesehatan Kota Malang. Sebelum disuntik vaksin, terlebih dahulu para peserta dilakukan screening. Peserta yang dinyatakan sehat langsung disuntik vaksin jenis Sinovac. Lilis, salah satu peserta yang mengikuti vaksinasi massal ini mengaku senang telah mendapatkan vaksinasi. Ia mengaku sangat penting untuk melakukan vaksinasi karena untuk melindungi diri dan orang lain dari persebaran COVID-19. Yang pertama. Yang pertama, antrinya berapa lama Mbak vaksinasi ini? 1,5 jam. Nah, ya. Pak, perasaannya setelah divaksin gimana Mbak? Ya senang gitu, soalnya sudah memenuhi protokol kesehatan gitu. Soalnya nunggunya juga lama jadi ya. Menurut Mbak penting nggak lakukan vaksinasi? Penting banget. Kenapa Mbak? Penting? Karena kalau kita nanti kan ini masa pandemi juga kan, jadi kita harus patuhi protokol kesehatan juga. Jadi kemana-mana itu biar aman juga gitu. Sehat buat kita sendiri juga buat orang lain juga. Sementara Wakil Menteri Desa Budi Ari Setiadi yang meninjau pelaksanaan vaksinasi massal ini mengatakan bahwa saat ini vaksinasi untuk dosis kedua sudah mencapai 72 juta lebih. Sehingga untuk mempercepat vaksinasi masyarakat perlu dilakukan vaksinasi dengan jemput bola, di mana petugas yang turun langsung ke pelosok tanpa harus mendatangkan warga ke gerai vaksin yang disiapkan. Diharapkan dengan percepatan vaksinasi yang dilakukan pemerintah, upaya pencegahan persebaran COVID-19 berjalan efektif. Meski sudah melakukan vaksin, namun masyarakat dihimbau untuk tetap menerapkan protokol kesehatan dengan tetap menerapkan 5M. Pencapaian hari ini kan sudah sekitar datanya Depkes itu 72 juta lebih ya, yang vaksin dosis kedua. Nah, makin lama kan, karena luasnya negara ini kan makin lama kan makin sulit lapangannya kan. Kan kita akan memvaksin daerah-daerah pelosok, pedalaman, pedesaan gitu loh. Sehingga lapangannya susah. Apalagi ditambah kita ini dalam 2 bulan, 3 bulan ini bulan-bulan semua kan. September, Oktober, November, Desember, ini kan bulan musim hujan. Banjir, hujan, gitu. Ini kan tantangan tersendiri gitu dalam percepatan vaksinasi. Tapi saya yakin dengan gotong royong, semangat kebersamaan, bersatu padu seluruh komponen masyarakat, TNI, Polri, dan seluruh elemen masyarakat kerjasama, saya yakin itu bisa kita tanggulangi bersama. Nah itu tantangan tersendiri, makanya saya bilang harus didatangi, harus jemput bola. Bukannya warga suruh datang ke sentra vaksin, tapi kita yang mendatangi masyarakat satu persatu gitu. Simon Alfredo melaporkan. Diduga karena stok telur ayam mulai berkurang di tingkat peternak, harga telur ayam sejak beberapa hari yang lalu mulai mengalami kenaikan. Saat ini harga telur ayam di tingkat peternak di kisaran Rp18.500 per kilogramnya, jauh dari harga sebelumnya yang berada di kisaran harga Rp15.000. Mulai merangkak naiknya harga telur ayam disyukuri para peternak ayam petelur karena harga jual di kandang sudah mulai membaik dan mengalami kenaikan. Kenaikan harga ini disambut positif para peternak ayam petelur karena harga jual saat ini sudah mendekati BEP, yaitu di kisaran 19 sampai 20 ribuan per kilogram. Mulai meningkatnya harga telur ayam diduga karena stok tidak melimpah di pasaran karena di berbagai daerah di Jawa Timur sudah cukup banyak peternak kecil ayam petelur yang mengalami gulung tikar akibat harga jual telur yang turun drastis tidak sepadan dengan biaya pemeliharaan. Menurut salah seorang peternak di kawasan Dawu, Kabupaten Malang menjelaskan, kondisi saat ini mulai membaik dilihat dari merangkak naiknya harga telur ayam, dan diprediksi harga telur ayam ini akan semakin naik dalam beberapa minggu ke depan. Di lokasi kandang milik salah seorang peternak terlihat ribuan ayam petelur sedang menuju proses produksi. Dengan naiknya harga telur ini walaupun belum mencapai BEP, tetapi kerugian yang dialami peternak tidak sebesar beberapa bulan yang lalu, yang banyak mengakibatkan peternak gulung tikar. Alhamdulillah ayam telur sudah mengangkat dan juga sekarang
bibit dari petelur itu untuk kuletnya itu udah ada mulai mengangkat harganya, sedikit berangkat naik. Ini paling enggak ya kita berharap mudah-mudahan naik terus, jadi supaya petelur itu enggak pada sambat lah istilahnya. Saat ini sekarang untuk harga telur di tingkat peternak berapa? Angkanya sekitar 18,5 sekarang untuk tingkat peternak. Oh, berarti sudah naik ya? Baru kemarin kan masih 14 ya. 15 sekarang udah naik berangkat pelan-pelan. Mungkin besok juga naik lagi mungkin. Berarti kalau harga segitu sudah BAP sudah ya? Itu kalau 18,5 itu BEP dengan kondisi 70%. Ya. Itu sudah masuk BEP. BEP Pak. Pak, ini kenapa Pak? Kira-kira faktor apa yang mempengaruhi harga telur sekarang mulai kembali membaik? Apa pengaruhnya Pak yang jelas Pak? Ya mungkin produksi telur di pasaran udah habis mungkin karena peternak-peternak lokal udah pada gulung tikar. Ya. Harga 14 itu kan rugi sekitar antara 3.000 4.000 per kilonya untuk telur. Untuk beli pakan udah nggak mampu, akhirnya jual ayamnya dijual pelan-pelan untuk beli pakan. Oh gitu Pak. Itu untuk harga ini harga pakannya sendiri Pak sekarang? Harga pakan sendiri sekarang ya mengalami kenaikan semua juga. Yang apa jenis apa itu Pak? Itu jenis macam-macam, semua pakan untuk petelur naik, untuk potong juga naik. Yonik Bawan melaporkan. Menjelang bergulirnya kompetisi Liga 3 yang rencananya akan digelar di Stadion Gajayana Malang, pada Sabtu 6 November 2021, Polresta Malang Kota menggelar rapat koordinasi dengan Panitia Pelaksana dan Satgas COVID-19. Rapat koordinasi ini membahas teknis pengamanan jelang pelaksanaan kompetisi. Rapat koordinasi atau rakor antara TNI, Polri, Satgas COVID-19 Kota Malang dan Panitia Pelaksana Kompetisi Liga 3 berlangsung di Aula Rupatama Polresta Malang Kota. Rakor tersebut membahas teknis pelaksanaan saat pertandingan Liga 3 yang akan berlangsung di Stadion Gajayana Malang pada Sabtu 6 November mendatang. Usai melakukan rakor, Sekretaris Panitia Pelaksana M. Hafiz Iqbal mengatakan bahwa pihaknya telah mendapatkan izin dari Polresta Malang Kota dan telah mendapat rekomendasi dari Satgas COVID-19 Kota Malang. Ditambahkan oleh Iqbal bahwa dalam pelaksanaan pertandingan, pemain dan ofisial yang masuk ke lapangan sudah harus divaksin dan menunjukkan hasil swab tes PCR dengan hasil negatif COVID-19. Jumlah pemain dan ofisial yang masuk juga akan dibatasi, sedangkan untuk supporter dihimbau untuk tidak datang ke stadion. Intinya kita diminta untuk tetap menjaga prokes karena kan Malang sampai saat ini sudah masuk di level 2. Jadi secara teknis kita sudah aman semua. Nanti H-1 kita laksanakan swab antigen, koordinasi dengan Bapak Kadinkes. Yang dari luar kota ada 3 klub, Apor Jombang, kemudian Gresik Putra dan Triple S Kediri. Jadi kita tracing dulu, kami pastikan bahwa semua hasilnya negatif. Baru nanti di tanggal 5 kita rencana adakan match confirm meeting. Kita pastikan semua klub untuk hadir. Kita koordinasikan masalah penerapan prokes di dalam stadion. Dari Kadispor Apar juga sudah menyiapkan QR code, barcode peduli lindungi. Jadi setiap pemain dan ofisial ataupun tim yang terlibat dalam pertandingan wajib menggunakan aplikasi peduli lindungi untuk memasuki area Stadion Gajayana. Supporter tetap tidak boleh masuk? Tetap tidak boleh masuk. Kita sudah ada himbauan dari Pak Kabak Ops, Pak Kapolresta, Pak Kadinkes, semua streaming. Sementara Kabak Ops Polresta Malang Kota Kompol Supian mengatakan untuk pengamanan di stadion saat pelaksanaan pertandingan, pihaknya akan menerjunkan 50 personil setiap pertandingan. Selain itu, 2/3 kekuatan akan melakukan patroli untuk mencegah adanya supporter yang datang ke Stadion Gajayana. Polisi juga mengimbau para supporter untuk tidak datang ke stadion, akan tetapi dapat menyaksikan pertandingan melalui live streaming yang disiapkan panitia pelaksana. Hasil koordinasi ini tadi bahwasannya kita sepakat memang tidak ada penonton yang hadir di stadion. Namun demikian kita harus juga memastikan bahwa pertandingan itu bisa berjalan lancar dengan aman, itu harus ada kehadiran petugas dari keamanan ini. Tentu nanti akan melibatkan dari unsur TNI, kemudian dari Brimob, kemudian Satpol PP, termasuk juga dengan Dishub. Kami menghendaki situasi yang ada di Gajayana di samping memang aman
menerapkan prokes juga aman, tidak terjadinya gangguan kriminal dalam bentuk apapun. Termasuk juga yang berada di wilayah Kecamatan Klojen, utamanya di kecamatan 4 kecamatan lainnya juga kami harus pastikan itu semuanya aman dan kondusif. Simon Alfredo melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Kesal dengan kondisi jalan yang rusak parah dan tak kunjung diperbaiki, warga di Dusun Ploso Kerep, Desa Dengkol Singosari, Kabupaten Malang, menanam puluhan pohon pisang di tengah jalan. Warga berharap dengan ditanami pohon pisang tersebut, pemerintah Kabupaten Malang segera melakukan perbaikan jalan yang kondisinya rusak parah. Puluhan pohon pisang ditanam warga di jalan sepanjang 3 km. Warga terpaksa menanam pohon pisang di tengah jalan yang kondisinya rusak parah karena kesal jalan tersebut tak kunjung diperbaiki oleh pemerintah Kabupaten Malang. Menurut warga, jalan sepanjang 3 km ini sudah 5 tahun lebih mengalami kerusakan dan telah dilaporkan ke pihak desa dan Pemkab Malang. Namun sejauh ini belum ada tanggapan untuk diperbaiki. Akibatnya warga terpaksa menanam pohon pisang di tengah jalan yang kondisinya rusak dengan harapan pemerintah Kabupaten Malang, khususnya dinas terkait, segera melakukan perbaikan jalan tersebut. Sementara kondisi jalan yang rusak dan berlubang ini dikeluhkan oleh pengguna jalan. Heri, salah satu pengguna jalan yang melintas di jalan tersebut, mengaku sangat terganggu dan aktivitasnya terhambat akibat jalan rusak. Ia berharap pemerintah Kabupaten Malang segera melakukan perbaikan sehingga akses jalan menjadi lancar dan aktivitas warga tidak terganggu. Ya agak bagus Pak, ya harusnya diperbaiki. Merasa terganggu nggak Pak? Merasa terganggu Pak. Ke kendaraan sendiri seperti apa sih Pak dengan kondisi jalan seperti ini? Pengaruhnya? Pengaruhnya ya ke mobil tuh gak nyaman gitu Pak. Ya harusnya diperbaiki. Pemerintahnya gimana gitu. Seharusnya pemerintahnya itu bisa lihat kondisi di desa gitu. Jalan di Dusun Ploso Kerep merupakan akses jalan pintas dari Kecamatan Singosari menuju ke Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang. Jalan tersebut juga ramai dilintasi oleh kendaraan baik roda 2 maupun roda 4. Jalannya ini ya seperti kemauan dari masyarakat sini untuk perbaikan aja. Silakan buat jalur alternatif nggak apa-apa. Yang penting ini penyelesaiannya untuk perbaikan jalan ini diutamakan gitu loh. Ini kan bukan kelasnya. Jadi truk-truk untuk yang muatan besar seperti tronton apa aja, muatan berat-berat, batu dan sebagainya, kalau kelasnya bukan jalan kelasnya, itu kan cepat hancur. Hanya tuntutan dari masyarakat sini hanya segera mungkin untuk diperbaiki. Jadi mulai dari awal kita sudah ada pengaduan ke pihak kepala desa. Dari pihak kepala desa sudah menyampaikan aspirasi warga disampaikan ke kabupaten. Nah, setelah itu dikasih tempo bulan sekian untuk perbaikan, bulan sekian untuk perbaikan. Nah, dari pihak kepala desa kan nggak bisa berbuat banyak. Ternyata ada aspirasi dari masyarakat sini sudah disampaikan ke kabupaten. Nah, alasannya pandemi dan sebagainya. Nah, ini tuntutan warga satu aja, buat jalur alternatif model apa enggak silakan, asalkan jalannya diperbaiki. Simon Alfredo melaporkan. Sementara itu, sudah mengalami kerusakan bertahun-tahun jalan penghubung antar dusun di wilayah Dalisodo Wagir, Kabupaten Malang menunggu perbaikan. Jalan dikeluhkan karena mengganggu aktivitas warga dan pengendara yang melintas. Beginilah yang dirasakan oleh warga dan pengendara setiap melintas di jalan penghubung di wilayah Dalisodo Wagir, Kabupaten Malang. Kondisi ketidaknyamanan ini terjadi akibat badan jalan yang sudah mengalami kerusakan bertahun-tahun dan masih belum tuntas perbaikan dan menyisakan kurang lebih 1 km menunggu perbaikan. Badan jalan di hampir sebagian besar sudah hilang aspal dan menyisakan batuan tajam sehingga menyulitkan pengendara sepeda motor, terutama ketika membawa beban muatan, terlebih pada malam hari karena masih belum ada lampu penerangan jalan umum yang dipasang. Setiap harinya jalan ini menjadi perlintasan utama ketika akan menuju ke ibu kota kecamatan maupun ke beberapa desa tetangga seperti Kucur dan Selorejo. Menurut salah seorang pengendara menjelaskan ketidaknyamanan dan sulitnya ketika melintas akibat kerusakan aspal jalan, sehingga waktu tempuh semakin lama. Di lokasi terlihat walaupun kondisi jalan sudah rusak parah, warga dan pengendara lainnya masih memanfaatkan keberadaan jalan tersebut untuk melintas.
Banyak pihak berharap jalan segera ada perbaikan, terlebih jalan tersebut menjadi jalan menuju ke kawasan wisata Coban Kelota. Berapa lama Pak kondisi kayak gini Pak? Kalau kondisi seperti ini barusan semenjak musim hujan. Oh berarti sudah setahunan berarti Pak ya? Iya. Kalau mau hujan. Berapa kilo kira-kira ini yang masih belum bagus ini jalannya? Iya ada kalau dari Ya? bawah situ naik sini masih ada kalau 3 kilo. 3 kilo. Ini mau ke Cobanan loh Pak ya, ke tempat wisata Pak ya? Yang sana yang arah naik. Iya. Saya dari yang bawah. Ya tapi di sini tetap aja lewat sini kan yang dari sana mau ke Coban itu kan Ya. Pak ya? Pak ini kan jelas nggak nyaman Pak kalau ini. Apalagi sebentar lagi kan juga musim penghujan Pak ya? Ya. Pak harapan sebagai warga masyarakat gimana Pak? Ada harapan? Ya sebenarnya sudah diperbaiki, tinggal nunggu harinya aja itu. Cuma yang ini belum ya? Ya yang ini belum, itu sudah disusun itu. Oh, sudah susun Pak ya? Ya. Ini kan soal penghujan kan juga semakin repot kalau hujan lewat. Tapi arus yang melintas ramai Pak ya ini? Ya tahu sendiri gitu. Lumayan ya? Ya lumayan lalu-lalang. Lumayan lalang Pak ya? Oke. Iwan Dikmawan melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Masih banyak pohon pinggir jalan yang rindang dengan dahan besar menjorok ke badan jalan di jalan utama Kota Batu patut diwaspadai pengendara pada saat hujan deras turun karena pohon bisa tumbang dan dahan besar patah setiap saat. Banyak pihak berharap pengawasan pohon pinggir jalan lebih intensif dilakukan pada saat musim penghujan. Memasuki penghujan, warga masyarakat dan pengguna jalan dihimbau untuk lebih berhati-hati ketika beraktivitas di jalan. Pada saat hujan turun karena pohon di pinggir jalan bisa sewaktu-waktu tumbang atau patah dahan besar yang bisa membahayakan pengguna jalan maupun mengganggu arus lalu lintas. Kejadian pohon tumbang maupun dahan patah sering terjadi pada saat hujan disertai angin kencang. Dari data statistik bencana alam di Kota Batu pada tahun 2020 terjadi sebanyak 114 kejadian dan tahun 2021 meningkat menjadi 135 dengan mayoritas bencana tanah longsor, banjir, dan angin kencang. Kewaspadaan warga masyarakat harus lebih ditingkatkan pada bulan November sampai dengan Januari karena cuaca ekstrim sehingga menjadi rawan terjadi bencana. Menurut salah seorang warga mengungkapkan kekhawatirannya sekaligus lebih waspada pada memasuki musim penghujan karena kejadian bencana sering terjadi termasuk pohon tumbang. Di beberapa titik jalan utama di Kota Batu terlihat cukup banyak pohon pinggir jalan berukuran besar dan rindang serta sudah tua yang sewaktu-waktu bisa tumbang termasuk dahan besar. Ya khawatir Pak kalau terpaksa nggak tahu Ya. jalan di apa, misalnya ada di jalan gitu ya, rumahnya jauh. Kan tetap jalan karena kita ada angin itu saya berhenti cari lokasi yang aman gitu Pak. Yang aman Pak. Tapi pernah ngelihat kejadian pohon tumbang Pak ya? Iya. Pernah ngelihat kejadian pohon tumbang? Oh itu apa namanya yang langsung gugur di tengah jalan itu apa? Iya. Saya belum pernah lihat Pak. Pohon reklame gitu. Iklan reklame yang tumbang. Oh pernah itu Pak, jeblok gitu. Iya. Angin itu jeblok, tapi enggak ganggu jalan. Kan biasanya kalau awal-awal penghujan itu biasanya hujannya deras disertai angin kencang juga biasanya pas awal-awal. Sama Pak, itu Pak, es Pak. pada hujan pertama kan kadang-kadang itu Ya. bawa angin gitu. Pak sebagai warga masyarakat harapannya seperti apa nih Pak? Pengawasan terhadap pohon seperti apa nih? Oleh pihak terkait gitu. Ya, kalau tumbang-tumbang yang mengganggu jalan, baru apa ini Pak? Ini kan baru apa? Cagak apa itu? Listrik. Itu Iya. Kan ke sana. Roboh Pak ya? Iya, tapi tidak ada korban apa-apa. Aman. Berarti Pak ya harus ada pengawasan Pak ya? Ya, ada pengawasan. Iwan Dikmawan melaporkan.